Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih telah berkunjung di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di video kali ini kita akan membahas terkait studi kasus latihan pada soal perusahaan jasa. Nah, ini adalah contoh soal latihan studi kasus 4 halaman 60 pada buku Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang. Di video kali ini kita akan mengerjakan soal latihan ini untuk dibuat jurnal umum, buku besar bentuk 4 kolom, dan neraca saldo. Nah, kita mulai ya. Video kali ini kita akan melihat soalnya. Ini soal studi kasus 4, di mana terdapat data berupa saldo akun tanggal 1 September. Nah, di sini ada saldo akun kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, modal. Nah, di sini juga ada akun tambahan, pendapatan percetakan, beban iklan, beban listrik, air, dan telepon, serta beban gaji. Nah, di sini terdapat transaksi selama bulan September pada soal studi kasus 4 ya. Kita mulai untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah membuat jurnal umum. Sebelum kita membuat jurnal umum, pastikan dulu membuat lembar kerjanya. Nah, untuk lembar kerja jurnal umum ini boleh di-download ya di deskripsi video untuk linknya. Oke, kita buat nama perusahaannya dulu. Ini nama perusahaannya adalah Lukito Grafika. Nah, ini yang pertama itu adalah nama usahanya. Jadi kalau bikin report, laporan, kayak jurnal umum seperti ini, nama perusahaannya dibuat dulu, nama usahanya. Lalu nama jurnal umum baru periodenya. Nah, ini adalah periode September 2018. Oke, seperti ini. Oke ya, kita mulai untuk membuat jurnalnya. Kita mulai transaksi yang pertama. Oke. Pertama adalah transaksi tanggal 4 September. Nah, kita buat dulu di kolom jurnal umum ini ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit ya. Tanggal 4 September di mana dibayar iklan untuk bulan September sebesar 600.000. Nah, kita buat dulu di sini tahunnya, bulannya, tanggal pertama adalah tanggal 4. Nah, begini aja tanggal 4. Dibayar iklan berarti nama akunnya adalah akun beban iklan. Nih dia, beban iklan di debit. Kalau bayar iklan berarti bebannya di debit. Nah, karena bayar itu pakai uang, maka kreditnya adalah akun kas. Jadi, beban bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Nilainya adalah Rp600.000. Oke, seperti ini adalah jurnal yang kita buat untuk transaksi tanggal 4. Jadi kalau untuk membayar iklan bulan September, debitnya adalah beban iklan, kreditnya adalah kas. Oke, kita lanjut lagi ya untuk transaksi berikutnya. Tanggal 6 September dibeli tambahan perlengkapan. Nah, ini adalah kata kuncinya adalah perlengkapan. Ya. Perlengkapan itu adalah kategori harta. Nah, dibeli perlengkapan 6.400.000 secara kredit. Nah, berarti yang bertambah apa? Hartanya berupa perlengkapan. Kita buat tanggalnya adalah tanggal 6 di sini. Bertambah perlengkapan. Debit. Kreditnya apa?
Karena dibilang secara kredit ya, ini sebesar 6.400.000 tapi secara kredit, namanya kredit berarti muncul namanya utang usaha. Nah, ini dia. Di sini utang usaha karena tidak memakai uang tapi pakai utang. Karena secara kredit berarti timbul kreditnya adalah namanya utang usaha. Perlengkapan bertambah 6.400.000 dan hutang bertambah sebesar 6.400.000. Nah, kalau hutang itu bertambah di sebelah kredit ya. Perlengkapan itu bertambah sebelah debit. Jadi perlengkapan harta, hutang usaha adalah hutang. Harta di debit, hutang itu di kredit apabila bertambah. Seperti ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis ya di kolom komentar. Lanjut berikutnya tanggal 10. Tanggal 10 September di mana diterima hasil dari percetakan 9.200.000. Nah, ini kita buat tanggalnya dulu. Diterima hasil berarti terimanya adalah dalam bentuk kas. Berarti debitnya adalah kas. Kreditnya apa? Yang bertambah adalah pendapatan. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Nilainya 9.200.000 seperti ini. Jadi, kalau menerima hasil percetakan, debitnya adalah kas, kreditnya adalah pendapatan. Ini sama-sama bertambah. Kas itu adalah harta, bertambah di debit, dan pendapatan itu bertambah di kredit. Ya, oke, lanjut lagi untuk transaksi berikutnya, yaitu tanggal 13. Di mana untuk tanggal 13 dibeli perlengkapan 8.600.000 secara tunai. Nah, bahasanya sudah jelas ya, tunai. Kalau namanya tunai, pastinya kasnya berkurang. Ya, ini namanya akun kas berkurang. Nilainya berapa? 8.600.000. Nah, di sini beli perlengkapan. Membeli perlengkapan itu bertambah di debit perlengkapannya dan kasnya berkurang sebelah kredit. Ini jurnalnya ya. Terkait tanggal 13. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau perlengkapan itu adalah harta, harta bertambah di debit, dan harta kas itu berkurang di kredit. Logikanya membeli perlengkapan secara tunai. Jadi perlengkapannya bertambah dan uangnya berkurang. Nah, uang itu di dalam akuntansi bahasanya adalah kas. Kita lanjut lagi tanggal 15. Di mana tanggal 15 ini adalah diserahkan hasil percetakan nilainya itu 1.400.000 tapi pembayarannya seminggu kemudian. Logikanya kalau pembayarannya seminggu kemudian pekerjaan udah bertambah, udah selesai. Tapi dibayarnya kemudian, berarti yang dibayar bukan kas. Tapi kalau dibayar kemudian timbul namanya piutang usaha. Jadi kalau pekerjaannya selesai diterima tunai, ya berarti kasnya yang bertambah. Tapi kalau dibayarnya nanti seminggu kemudian, 5 hari kemudian, atau sebulan kemudian, itu namanya piutang usahanya yang bertambah. Harta bagian piutang usaha. Jadi kalau tunai itu kas, harta kasnya yang bertambah, tapi kalau dibayarnya nanti itu piutang usaha yang bertambah di debit. Nah, kalau pekerjaan selesai ya pastinya diakui sebagai pendapatan. Cuman bedanya kalau diserahkan terima uang itu adalah kas, kalau dibayar nanti namanya piutang usaha. Seperti ini adalah jurnal untuk tanggal 15 September. Oke, kita lanjut lagi ya. Tanggal berikutnya 22.
Untuk tanggal 22 September diselesaikan pekerjaan. Nah, ini diselesaikan pekerjaan nilainya adalah 21.600.000 diterima tunai. Nah, kalau ini diterima tunai, tunainya itu adalah uang. Uang itu nama akunnya adalah kas. Ya, ini tanggal 22 berarti kasnya bertambah, pendapatannya juga bertambah. Kas bertambah di debit dan pendapatan bertambah di kredit. Oke, kita nilainya adalah 21.600.000 rupiah. Oke, lanjut lagi tanggal 25 September. Dibayar utang. Nah, ini dibayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 6 September. Nah, dibayar untuk tanggal 6 September yang ini dia. Jadi tanggal 6 September tuh beli kredit. Tapi tanggal 25 ini dibayar. Ya, bayar hutang. Berarti bayar itu pakai apa? Bayar itu pakai uang. Uang itu namanya akunnya adalah kas. Berarti kalau tanggal 6 perlengkapan debit utang di kredit, kalau utang ini yang ini dilunasi, berarti kan di kredit, berarti didebitkan. Berarti hutang usaha yang nilainya di kredit, kalau dilunasi itu didebitkan. Hutang bertambah di kredit, berkurang di debit, berarti didebitkan. Kreditnya adalah kas. Nilainya ini adalah yang tanggal 6, 6.400.000 rupiah. Nah, seperti ini cara mengerjakan untuk transaksi tanggal 25 September. Lanjut lagi ya, tanggal 27. Di mana tanggal 27 September ini ditaksir pemakaian listrik, air, dan telepon nilainya 2.800.000 yang akan baru dibayar nanti tanggal 2 Oktober. Kira-kira ini baru ditaksir ya. Apakah membayar uang, pakai uang? Tidak, karena kalimatnya ditaksir. Beda kalau kalimatnya dibayar. Kalau dibayar kasnya berkurang. Tapi kalau ditaksir berarti masih berupa tafsiran, belum mengeluarkan uang. Berarti jurnalnya untuk tanggal 27, debitnya adalah beban listrik, air, dan telepon ya. Nih di debit nilainya adalah 2.800.000. Kreditnya kan masih ditaksir ya. Ditaksir, belum dibayar. Kalau dibayar kas, tapi kalau ditaksir timbul namanya hutang beban. Ya, itu akun yang bertambah adalah hutang beban. Kalau udah, kita lanjut lagi tanggal 30 September. Di sini dibayar gaji karyawan untuk September 2018. Nilainya 11 juta. Ya, namanya membayar. Bayar itu pakai, ya betul, pakai uang. Uang itu namanya kas. Berarti beban gaji bertambah di debit, kasnya berkurang. Karena bayar gaji kan, berarti uangnya berkurang di sebelah kredit. Nilainya 11 juta. Oke, lanjut lagi. Ada satu transaksi lagi ya, tanggal 30, di mana diterima uang dari pelanggan. Nah, ini terima uang nih dari pelanggan atas pekerjaan tanggal 22 September. Nah, 22 September yang ini. Jadi bukan tanggal 22 September ya, kita revisi soalnya. Karena kan 22 September ini udah tunai. Yang dibayar kemudian seminggu kemudian adalah yang tanggal 15 September. Ini kita ubah aja jadi tanggal 15 September. Kan tanggal 15 September itu
baru menyerahkan pekerjaan, dibayarnya seminggu kemudian. Nah, dibayarnya tanggal 30. Berarti ini tanggal 30. Berarti tadinya piutang kan yang bertambah. Nah, sekarang kan kita terima uang dari pelanggan, berarti kasnya bertambah. Berarti piutangnya berkurang nih, yang ini. Piutang berkurang sebesar, kita ubah juga nilainya. Ini nilainya 1.400.000. Ini kita revisi ya soalnya ya. Ini 1.400.000. Oke, 1.400.000. Oke, kita revisi soalnya di mana yang tanggal 30 ini adalah terima uang dari pelanggan atas pekerjaan tanggal 15 September yang ini. Nilainya adalah 1.400.000. Oke ya. Oke, kalau sudah, jurnal yang kita buat ini dijumlah. Kalau manual, di lembar kerja dipakai kalkulator ngitungnya. Nah, kalau pakai Excel, tinggal pakai sum atau auto sum. Dan debit sama kredit harus sama ya angkanya, balance. Nah, ini kalau udah selesai. Nah, kalau udah selesai, maka jurnal udah siap, kita mau bikin namanya. Betul, kita akan bikin namanya buku besar. Ya, buku besarnya yang 4 kolom. Oke, kita mau lanjut di video berikutnya saja ya untuk bikin buku besarnya. Oke, ketemu lagi nanti di video berikutnya untuk mengerjakan bagian buku besar bentuk 4 kolom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.